Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Tuhan Yesus karena lewat pertandingan pekan ke-6 yang luar biasa begini, kami bisa kembali meraih 3 poin. Kami berhadapan dengan Batik FC, SSB Batik. Pada dasarnya semua pemain itu merata. Jadi pemain daripada SSB Batik maupun dari kami. Tandingan, kami juga berterima kasih mendapatkan pelajaran berharga di sore hari ini karena ternyata kami sudah mencoba untuk membenahi beberapa kekurangan, tapi anak-anak masih sering lupa. Di mana kami tim SSB Yova Yapo bisa meraih 3 poin dengan hasil kemenangan perdana. Terima kasih juga buat seluruh perangkat pertandingan. Pertandingan dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Tuhan Yesus karena lewat pertandingan pekan ke-6 yang luar biasa begini, kami bisa kembali meraih 3 poin. Saya percaya bahwa semua ini karena campur tangan Tuhan dalam kerja keras kami. Dan luar biasa di pekan ke-6 ini, saya lihat untuk pertandingan tadi begitu luar biasa ya. Saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada lawan. Lawan bukan hanya lawan yang tadi, tapi saya lihat di pekan ke-6 ini progres SSB semakin meningkat. Nah, itu sangat luar biasa. Itu membuat kami untuk harus kerja lebih karena semua orang punya progres tim. Di tim yang khususnya ikut GJL sudah meningkat. Contoh tim-tim yang deposit gol sekarang semakin rendah, terus dengan tim-tim yang ini organisasi mulai jelas. Nah, itu membuat kami SSB Batik selalu rutin. Sekarang kami lebih fokus kami tidak bicara individu lagi. Kami sudah melalui fase individu. Sekarang kami lebih fokus ke taktikal. Karena di usia begini kami sudah bukan bicara individu memang penting, tapi kami sudah lebih sedikit fokus ke taktikal karena mereka punya usia sudah harus bicara taktik. Secara taktik progres di pertandingan ini saya lihat anak-anak sudah mulai enjoy bermain, menikmati dengan prinsip transit 3 momen, menyerang, bertahan sudah bagus. Terus mereka punya komunikasi sudah rapi. Yang paling utama di dalam permainan ini saya 2 pekan terakhir yang saya menilai mereka punya mental sudah sangat bagus. Nah, itu membuat saya cukup berhasil. Artinya selama ini saya menang besar tapi saya gagal di mental. Nah, tapi pekan ke-6 ini membuktikan bahwa saya sudah cukup berhasil bukan menang, tapi berhasil membangun mental mereka menjadi lebih baik. Terus untuk progres ke depan saya kira ada beberapa catatan di sini untuk masalah utama dalam tim di pekan ke-6 ini finishing. Saya kira finishing ini hanya masalah individu dari individu satu ke individu yang lain, tapi secara keseluruhan mereka sudah tahu di mana mereka harus lakukan. Cuma mungkin situasi atau momen yang belum tepat dan faktor keberuntungan belum tepat untuk finishing. Baik, itu mungkin dari saya. Pesan yang saya tadi sampaikan kepada saya punya anak-anak, saya sampaikan membuat motivasi kepada mereka tuh, jika semua pemain bertanggung jawab dalam permainan 3 momen, maka pertandingan sangat mudah bagi kita, tapi sangat sulit bagi tim lawan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam sepak bola itu 3 momen itu sangat penting, menyerang, bertahan, transisi. Dan puji Tuhan sore ini mereka memainkan 3 momen itu, walaupun ada sedikit kekurangan di individu, tapi saling menutup posisi. Itu membuat kami semakin kompak, semakin sulit. Dan pemain-pemain semua menunjukkan kualitas individu yang cukup baik. Ya betul, memang betul, sangat sulit di masa pandemi ini sangat sulit di masa pandemi ini. Makanya metode kami yang kami rancangkan ke depan, karena ini belum lockdown, tapi metode kami yang kami rancangkan ke depan, mungkin satu alternatif Zoom itu. Nah, Zoom, tapi tidak menutup kemungkinan karena situasi sepak bola ini kan tidak bisa bicara teknologi. Nah, mungkin 1, 2 atau 3 pertemuan kami akan melakukan hal itu. Karena kita tidak, sepak bola ini dilihat 25% teori dan 75% sisanya harus praktek. Kami tidak bisa
secara terlalu banyak teori, karena anak-anak membutuhkan praktek terus untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang selama ini kami sudah. Lalu tapi puji Tuhan pekan ke-6 ini anak-anak sudah menunjukkan progres yang baik, melewati klub-klub yang menunjukkan progres juga yang baik. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada panitia. Semua saya kira kalau selalu bertahun-tahun berubah ini, saya kira selama ini yang orang bicara SSB Batik bagus, saya kira SSB Batik sabar dulu karena semua menunjukkan progres yang baik. SSB Batik Papua, slow but sure. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Kami dari Bayangkara Mumbai FC akan membahas tentang pertandingan untuk hari ini. Karena pertandingan hari ini kami berhadapan dengan Batik FC, SSB Batik. Pada dasarnya semua pemain itu merata. Jadi pemain daripada SSB Batik maupun dari kami. SSB Batik sangat kuat. Kami lihat bahwa SSB Batik selama ini semenjak dipegang sama Coach Meki, mereka kuat. Semua daripada kesebelasan untuk CJL di tahun ini memiliki kekuatan sangat merata. Cuman ada sedikit kelebihan daripada SSB tersebut. Contoh pada hari ini kami dengan SSB Batik ini sebenarnya sudah bertemu sering kali. Kami kadang-kala menang, kadang-kala SSB Batik menang, kadang-kala seri. Jadi pada dasarnya kami sudah mengetahui kekuatan lawan. Cuma kekurangan kami ya itu pemain yang kami harapkan untuk hadir pada hari ini ada sedikit kendala, ada yang sakit. Kemudian pemain yang menonjol untuk saat ini kami sudah sampaikan bahwa hari ini ada beberapa pemain yang sangat bagus. Di antaranya pemain back belakang Hasan, kemudian striker Juan Rumbiak, kemudian Fernando David. Mereka ini sangat kuat, sangat mengantisipasi lawan apabila mereka mengkanter lawan. Ditambah dengan kami punya stopper yaitu Herman Mampoken. Mereka ini berempat ini apabila berada di bagian belakang maupun di depan sangat menakuti lawan. Nah, jadi pada hari ini kami sangat mengakui keunggulan daripada Batik, tapi ya itulah namanya bola, pasti ada menang, ada kalah, ada seri. Jadi kekuatan daripada kami dengan Batik sama-sama merata. Dia punya pertahanan sama, kami punya pertahanan juga sama, penyerangan sama, semua sama. Cuman adalah kami hanya kekurangan sedikit, yaitu masalah pemain karena ada beberapa pemain yang sakit. Kemudian untuk menghadapi pekan ke-7 kami sudah mengadakan latihan. Selama ini kami memberikan latihan kepada anak-anak semenjak kami mengikuti lisensi, bahwa latihan yang kami berikan sesuai dengan Vilanesia atau filosofi bola Indonesia, di mana para pemain harus mengerti bagaimana cara bertahan, bagaimana cara menyerang, dan bagaimana cara transisi. Nah, di situ mereka kalau mengerti itu, mereka pasti akan mengetahui kekuatan lawan, mana yang baik dan mana yang benar. Kemudian di masa pandemi ini, kami harap kepada panitia untuk pandemi pertandingan sepak bola ini apabila memang menurut daripada provinsi bahwa akan diberlakukan PSBB mulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus, tapi kami harapkan untuk pertandingan JJL ini supaya agar dilanjutkan untuk pertandingan akhir ataupun di putaran terakhir di pekan pertama. Pekan terakhir putaran pertama. Jadi harus dilanjutkan terus sampai berakhirnya putaran pertama. Dan apabila ada kelonggaran daripada pemerintah, sementara ini Kota Jayapura masih tetap melaksanakan apa yang disampaikan oleh Wali Kota, yaitu diberlakukan jam 6 sampai dengan jam 20.00 untuk pelaku-pelaku usaha maupun yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di olahraga keluargawan. Tetapi harus mengingat sedikit tentang protokol kesehatan, di mana harus para olahragawan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan harus memperhatikan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan melanggar prokes. Kalau melanggar prokes berarti semua akan mendapat akibatnya. Nah, kita tahu bahwa pandemi sekarang ini ya sangat berbahaya dengan adanya varian yang kedua ini. Untuk itu kami sampaikan kepada
masyarakat yang ada maupun pemain-pemain yang ada supaya memperhatikan prokes yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kami dari Bayangkara, Bravo BNFC. Mungkin untuk program latihan ke depan bagaimana untuk adik-adik? Mungkin apa yang diprogramkan? Mungkin passing atau apa? Oke, baik. Untuk program ke depan kami akan membuat program yaitu bagaimana cara melakukan passing, free stroke atau yang dulu namanya counter to free stroke, kemudian passing, back pass dan sebagainya. Nah, di mana anak-anak ini harus dan shooting. Kami melihat mereka punya shooting kurang begitu menggrek atau kurang keras. Jadi kami akan mempelajari bagaimana cara mereka melakukan shooting, passing, back pass maupun free stroke atau kontrol. Nah, untuk itu ke depan kami akan memberikan apa yang semampu kami yang kami dapat waktu kami mengikuti lisensi untuk mereka mengetahui bagaimana cara bermain bola dengan benar. Nah, apa itu sepak bola? Sepak bola kami sudah tahu, mengetahui kepada mereka bahwa sepak bola itu adalah bagaimana cara menyerang, bagaimana cara bertahan, bagaimana cara transisi. Itulah pengertian daripada sepak bola. Jadi ke depan kami akan memberikan pelajaran kepada mereka, memberikan ajaran kepada mereka bagaimana cara passing, bagaimana cara free stroke dan bagaimana cara shooting, supaya mereka tahu passing itu bagaimana, free stroke itu bagaimana, shooting itu bagaimana. Itu yang akan kami pelajari ke depan untuk pekan ke-7 nanti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk pertandingan sore ini saya mengucapkan selamat bagi tim Yofayafo yang berhasil memenangkan pertandingan. Kami juga berterima kasih mendapatkan pelajaran berharga di sore hari ini karena ternyata kami sudah mencoba untuk membenahi beberapa kekurangan, tapi anak-anak masih sering lupa. Sehingga sore hari ini Yofa tampil lebih dominan, bermain lebih efektif. Kami akui keunggulan lawan di sore hari ini. Untuk tim saya sendiri, saya mengakui bahwa banyak kekurangan, ya mungkin lupa karena beberapa minggu ini kami sedikit menghadapi kendala di cuaca. Anak-anak ini, ya kita tidak bisa paksakan mereka, tapi terkadang kalau hujan, mereka banyak yang tidak datang untuk latihan. Jadi agak susah untuk mau menerapkan persiapan untuk pertandingan sore ini. Tapi di luar itu semua kami berterima kasih karena mendapat perlawanan yang baik, yang maksimal dari Yofa, determinasi yang baik. Ini menjadi acuan dan menjadi evaluasi buat kami juga pertandingan berikut. Nah, di masa pandemi ini sebenarnya kami masih terapkan latihan hampir tiap sore. Cuma di minggu berjalan kemarin cuaca yang sering hujan membuat anak-anak ini ada banyak yang jarang tidak hadir di saat sore hari waktu hujan. Nah, itu sedikit berpengaruh terhadap persiapan kita. Untuk pertandingan berikut ya kami tetap mengevaluasi sambil menunggu hasil keputusan dari orang tua apakah diizinkan anak-anak untuk tetap berlatih karena kita melihat di masa pandemi ini situasi semakin gawat darurat, jadi kita masih mau menyesuaikan program dengan keinginan orang tua begitu. Kita tidak bisa paksakan. Mungkin itu saja untuk pertandingan berikut ya kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dalam program latihan juga kita akan buat sesuai yang apa yang tadi saya bilang seperti itu. Baik, itu saja bagi saya. Terima kasih. Oke, baik, selamat sore. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Terima kasih juga buat pertandingan sore ini, di mana kami tim SSB Yofayafo bisa meraih 3 poin dengan hasil kemenangan perdana. Terima kasih juga buat seluruh perangkat pertandingan. Pertandingan dapat berjalan dengan baik, meskipun ada 1 kartu kuning. Tapi kira itu tidak menjadi masalah buat kami karena kesalahan yang tidak begitu penting, tapi juga kami mendapat kartu. Jadi untuk pertandingan hari ini kami sangat puas, adik-adik kami bisa bermain dengan baik, bisa mencetak peluang dan bisa mengisi gol dengan sangat baik. Dan saya pikir pertandingan hari ini juga hasil dari kerja keras anak-anak yang setiap hari bisa latihan dengan baik meskipun di masa pandemi ini. Saya pikir untuk di kami tim Yofayafo tetap melaksanakan latihan seperti biasa. Karena lapangan kami berada di tengah hutan dan di atas gunung, sehingga latihan kami
tidak terpengaruh dengan masa pandemi karena ada di tengah-tengah hutan. Kemudian untuk porsi latihan, saya pikir setiap sore kami selalu di atas latihan terus. Kita menjalankan latihan yang sangat rutin untuk teman-teman. Terutama soal fisik, kami terus kembangkan fisik anak-anak biar bisa main lebih baik. Karena kami dikenal dengan fisik sehingga permainan kami juga tensinya lebih tinggi karena selalu kami untuk mau latihan saja pun kami sudah fisik. Datang ke lapangan saya sudah fisik. Bahkan di atas juga kami kasih fisik juga. Padahal untuk ke lapangan juga sudah fisik. Itu yang pada saat permainan kami terapkan. Jadi di mana ada bola selalu menyerang. Dan itu yang mungkin hari ini kami terapkan dan kita bisa mencuri poin. Dan untuk pekan berikut saya pikir kita akan terus berlatih karena lawan-lawan yang sudah di depan mata ini memang lawan-lawan yang cukup berat dan kita akan terus berlatihan. Saya pikir latihan di gunung merupakan alternatif yang bagus buat kita sehingga kita terus mengasah anak-anak ini untuk berlatih lebih baik lagi supaya kedepannya bisa memetik hasil yang lebih baik lagi. Dan terima kasih buat tim lawan hari ini. Kita juga sudah belajar bagaimana bisa bermain bertahan dari tim lawan. Mereka memberikan perlawanan yang sangat baik lagi bagi kita. Saya pikir